Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahid Dwi Andini dengan NIM 192231005 dari program studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait review artikel analisis metode diet history untuk menilai asupan gizi dan pola konsumsi. Pola makan berkaitan erat dengan perilaku pemenuhan asupan gizi individu, tidak hanya mengevaluasi satu zat gizi saja, tetapi total asupan dari makanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Nah, penilaian pola makan ini penting untuk memperoleh informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terkait asupan gizi individu tersebut. Nah, kuesioner DAI ini merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memperkirakan asupan zat gizi berdasarkan jenis, jumlah, cara penyajian, dan juga frekuensi makan. Dalam pembuatan DHI ini masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti perkiraan ukuran porsi yang belum sesuai, pelaporan dari responden, dan juga keterbatasan responden dalam mengingat variasi konsumsi berdasarkan waktu makan. Selain itu, DHI juga jarang digunakan di beberapa penelitian selain studi cohort. Nah, pada artikel pertama disebutkan bahwa penggunaan metode DHI ini masih jarang digunakan selain pada studi cohort. Nah, rata-rata di beberapa penelitian itu menggunakan metode FFI yang menjadi metode utama. Namun, metode FFI ini dinilai kurang valid dalam melakukan evaluasi mengenai waktu asupan makan dan juga asupan makan spesifik. Nah, dalam studi ini, peneliti ini mengembangkan kuesioner bernama Meal-Based Diet History Questionnaire atau MDHI. Nah, MDHQ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama mencakup pernyataan kuantitatif terkait frekuensi konsumsi kelompok makanan generik, yang kedua mencakup pertanyaan tentang frekuensi konsumsi pada kelompok sub makanan, lalu yang ketiga menanyakan tentang perilaku makan umum. Pada artikel pertama ini juga dijelaskan cara pelaksanaannya, yaitu yang pertama, data diet dikumpulkan dengan cara metode diet record atau food record, dengan cara peserta diminta untuk mendokumentasikan dan juga menimbang semua makanan yang dimakan maupun diminum baik di rumah maupun di luar rumah selama 4 hari secara tidak berurutan, dan juga pelaksanaannya diambil 3 hari kerja dan 1 hari akhir pekan. Nah, ahli gizi setempat ini menjelaskan tata cara untuk mengisi kuesioner atau lembar pencatatan diet record. Kemudian responden juga akan diberikan lembar pencatatan dan juga timbangan digital. Nah, jika responden ini makan di luar, itu tidak perlu dilakukan penimbangan, tetapi hanya pendokumentasian saja. Lalu dapat dicantumkan juga nama merek, ukuran porsi, serta detail sisa makanannya. Lalu yang ketiga, lembar pencatatan itu kemudian dikembalikan lagi kepada ahli gizi setempat. Nah, untuk lembar pencatatannya sendiri itu disesuaikan dengan pola makan khas di Jepang dengan ukuran rumah tangga yang nantinya akan dikonversikan menjadi satuan gram. Lalu untuk acuan tabel gizinya yaitu menggunakan tabel standar komposisi makanan Jepang. Lalu setelah responden memberikan lembar pencatatan kepada ahli gizi, nah ahli gizi ini bertugas meninjau ulang kembali beberapa informasi yang sekiranya kurang pada lembar pencatatan tersebut. Nah, untuk peninjauan ulang informasi ini dapat dilakukan secara offline, secara wawancara, maupun secara online dengan menggunakan saluran telepon. Kemudian pada artikel pertama juga dijelaskan cara perhitungan atau pengelolaan data, analisis data, dan juga penyajian data. Nah, asupan energi dan juga zat gizi masing-masing kelompok pangan akan dihitung dengan cara mengalihkan frekuensi konsumsi dengan ukuran porsi dan juga jenis makanan, serta faktor pemeliputan berdasarkan jenis kelamin dan juga faktor usia menggunakan estimate energi requirement. Nah, asupan kelompok pangan akan dihitung komposisi zat gizinya dengan acuan tabel standar komposisi pangan Jepang dan juga tabel standar komposisi pangan Amerika Serikat untuk menghitung asupan gula juga. Nah, sebagai contoh, responden adalah seorang pria berusia 42 tahun dengan frekuensi konsumsi mie atau kelompok pangan tingkat 1 saat sarapan adalah 3 hari per minggu. Nah, maka frekuensi konsumsi atau 3 hari per minggu itu atau 3/7 dikali ukuran porsi untuk mie adalah 129 gram
kemudian dikalikan faktor pembobotan berdasarkan jumlah relatif beras yaitu 0,9 gram dikali faktor pembobotan berdasarkan usia yaitu 1,02 untuk laki-laki berusia 42 tahun, dan akan didapatkan hasil asupan mie-nya adalah 50,7 gram. Selanjutnya asupan mie akan dihitung komposisi zat gizinya. Untuk tabel cara penyajian data adalah sebagai berikut. Pada artikel ini juga disebutkan validitas metode MTHI dengan metode lainnya. Nah, dalam artikel ini dibandingkan dengan metode FFI. Nah, penggunaan metode FFI ini dinilai kurang valid karena tidak mencakup penilaian waktu asupan makan dan juga asupan kusut. Meskipun beberapa metode terperinci dan cukup memberatkan responden seperti diet record dan 24 hour food recall yang mampu mengumpulkan informasi tersebut, penilaian beberapa hari dibutuhkan untuk menilai pola makan. Nah, pada FFI ini juga menanyakan tentang asupan makan sebagai keseluruhan pola makan, sedangkan MDHI ini dirancang untuk mengumpulkan informasi pola makan untuk setiap jenis makanan secara terpisah. Selanjutnya pada artikel 2 terkait hubungan pola makan dengan aktivitas fisik lansia berusia 85 tahun ke atas di Jepang. Nah, survei diet ini diambil menggunakan kuesioner DHI yang divalidasi dengan 3D Weight Dietary Record. Untuk pengisian lembar catatan akan diisi sendiri oleh responden, namun mereka tetap diwawancarai. Nah, kuesioner ini digunakan untuk menentukan jenis makanan yang dikonsumsi selama sebulan terakhir. Pada kuesioner ini dapat memperkirakan asupan zat gizi berdasarkan jenis, jumlah, dan juga frekuensi makan. Untuk analisis pada penelitian ini menggunakan analisis PCA pada SPSS versi 26 IBM Jepang. Nah, namun sebelum melakukan identifikasi pola makan, dilakukan klasifikasi 58 kelompok makanan menjadi 33 kelompok makanan saja. Untuk penyajian datanya adalah sebagai berikut. Nah, pada artikel 3 disebutkan bahwa metode diet history atau DH adalah metode yang sering digunakan di klinik, namun lebih jarang digunakan pada beberapa penelitian. Nah, DH ini adalah metode yang terbuka untuk menghasilkan informasi terperinci seperti jenis dan jumlah makanan dari semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden, dan juga biasanya dilakukan oleh ahli gizi terlatih atau enumerator terlatih. Untuk perbedaan metode DH dan juga 24 hour food recall adalah jangka waktu yang dituju. Jika 24 hour food recall ini berfokus pada 24 jam sebelumnya atau pada hari sebelumnya, DH ini bertujuan untuk menilai pola mingguan atau bulanan. Nah, pada metode 24 hour food recall ini dapat menjadi langkah pertama dari kuesioner diet history. Namun informasi tambahan terkait makanan, minuman, dan juga makanan yang dikonsumsi pada hari-hari lain diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang asupan kebiasaan. Informasi terkait asupan kebiasaan responden dapat diperoleh menggunakan metode 24 hour food recall. Untuk pengambilan data diet history dapat memperhatikan waktu dan lokasi konsumsi makanan, perbedaan hari kerja dan akhir pekan, metode pemasakan, dan sebagainya. Nah, metode diet history ini adalah metode yang cukup komprehensif dan cukup memakan banyak waktu, sekitar 30-90 menit, namun disesuaikan kembali terkait tujuan wawancara, penggunaan foto, lalu model makanan, dan juga kemasan dari makanan tersebut dapat membantu mempermudah proses pengambilan data. Penggunaan metode DHI masih jarang digunakan dalam beberapa penelitian. Rata-rata penelitian menggunakan metode FFI dan menjadikannya sebagai metode utama. Penggunaan metode MTHI dirancang untuk memperkirakan asupan makanan dan juga nutrisi untuk setiap jenis makanan secara terpisah. MTHI terdiri dari 3 bagian. Penggunaan instrumen DH juga melibatkan beberapa metode mengingat lain seperti diet record, 24 hours recall, dan juga FFI. Pengambilan data dapat dilakukan melalui kuesioner dan juga wawancara. Bias pada metode mengingat seperti 24 hours recall, DH, dan juga FFI adalah sensitivitasnya terhadap bias memori, dan juga responden cenderung melebihkan makanan sehat dan cenderung mengurangi makanan yang bersifat manis maupun konsumsi cemilan atau reactivity bias. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.